warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik bersama saya Bambang Suryono dari SD Negeri Sinomi Dutuno 3, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Bersama saya Yeni Rahmawati dari SDN Karangsumber 01, Kecamatan Pinong. Bersama saya Tri Agustinawati dari SD Negeri Maitano 3, Kecamatan Tambak Romo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Begini ya Bu, sebelum hari ini Ibu melaksanakan kegiatan coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tina sebagai tahapan pra-observasi sebelum melaksanakan proses coaching pada hari ini. Bagaimana? Boleh Bu? Ya, siap Bu. Ya, jadi baik begini ya Bu. Nanti pada saat melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan coach, saya akan mengamati dan akan saya akan sesuaikan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ditentukan ya Bu. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita? Apakah sudah sesuai dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot? Kemudian apakah nanti jawaban-jawaban yang Ibu berikan sudah dijawab dengan baik oleh coach? Ya Bu. Nah, kira-kira nanti tujuan yang kompetensi atau tujuan yang ingin Ibu Tina kembangkan yang seperti apa? Ya, untuk tujuannya ini tentang kompetensi individu coaching. Yeah. Yang pertama tentang presence, kehadiran, kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Bagus sekali ya Bu. Jadi kira-kira dari ketiga tujuan tadi atau kompetensi tadi yang ingin Ibu capai, kira-kira mana nih yang paling ingin dikembangkan dari proses coaching nanti? Iya, di sini saya menyoroti tentang presence Bu, kehadiran penuh. Menurut saya, dengan kehadiran penuh saya dapat mendengarkan aktif dari apa yang telah diutarakan oleh coach. Kemudian dari mendengarkan aktif saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari kata kunci yang disampaikan oleh coach. Iya, bagus sekali ya Bu. Nah, semoga nanti setelah dalam kegiatan Ibu melaksanakan kegiatan coaching, Ibu jangan melupakan ya ada tiga kemitraan yang harus Ibu lakukan ya. Yang pertama ada proses kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Iya, baik Bu. Nah, saya harap nanti proses coaching yang sudah Ibu harap lakukan, kira-kira dari proses coaching yang nanti Ibu akan laksanakan itu kira-kira apa yang ingin Bu Tina capai atau tujuan apa yang ingin Bu Tina capai? Untuk tujuannya di sini jelas Bu, saya melakukan coaching ini tujuannya adalah untuk membantu coaching untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang telah dialami. Ya. Baik, terima kasih Bu jawabannya tadi, atas jawabannya, dan selanjutnya silahkan Ibu untuk segera melakukan proses coaching, dan nanti setelah selesai proses coaching kita akan kembali berbincang-bincang lagi ya Bu sebagai tahapan pasca observasi. Terima kasih Bu Tina. Sama-sama Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Tina. Bagaimana kabarnya Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Iya. Terima kasih Pak Bambang. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini Pak Bambang akan membicarakan tentang apa? Ya, ini Bu Tina, saya agak gimana ya, merasa kalau teman-teman saya di sekolah ini itu kurang aktif kesadaran dirinya dalam meningkatkan kompetensinya Bu, sebagai seorang
Ya, indikatornya begini. Ini kan sudah masuk ke kurikulum merdeka ya, Bu ya. Tapi teman-teman saya itu masih menggunakan model atau metode pembelajaran yang sifatnya belum berpihak pada murid. Seperti itu. Jadi seperti ini ya Pak Bambang, untuk rekan-rekan kerja Pak Bambang di sekolah itu belum menggunakan model pembelajaran yang bervariatif ya Pak, kalau sesuai dengan Ya, pembelajaran betul. sekarang ini. Betul. Baik Pak Bambang, seberapa besar harapan Pak Bambang terhadap permasalahan yang dialami Pak Bambang? Ya, harapan saya ke depannya teman-teman itu bisa melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengadopsi beberapa sumber, mungkin dari video pembelajaran atau mungkin mereka belajar secara mandiri di PNM. Itu kan sudah banyak sekali topik-topik yang bisa digunakan oleh teman-teman supaya bisa meningkatkan kompetensinya khusus ketika proses pembelajaran. Jadi lebih bervariatif gitu. Baik Pak Bambang, tadi Pak Bambang menyoroti tentang pembelajaran yang berpusat pada murid ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, pengalaman Pak Bambang selama ini melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid ini seperti apa Pak? Ya, saya ini sudah pernah melaksanakan beberapa model pembelajaran atau metode pembelajaran. Dulu ketika saya PPG itu pendekatan saintifik. Terus kemudian kemarin pun saya sudah melaksanakan metode pembelajaran yang bahasanya itu marketplace activity. Nah, ya tentunya dari pembelajaran itu harapan saya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman rekan sejawat bahwa pembelajaran yang mereka lakukan itu paling tidak memberikan kesempatan siswa untuk aktif gitu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, yang berperan aktif adalah siswanya. Ya selama ini gurunya yang sering aktif, ya siswanya ya mendengarkan, terus ya kurang bervariatif gitu seperti itu. Kalau boleh mengonfirmasi dari seberapa besar harapan Pak Bambang? Yang pertama tadi Pak Bambang sudah melakukan beberapa model pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang pertama tentang pendekatan saintifik, kemudian marketplace itu ya Pak, activity, kemudian dari beberapa model pembelajaran itu Pak Bambang harapannya dapat memotivasi para sejawat dan memberikan kesempatan murid untuk lebih aktif. Betul ya Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bambang. Untuk rencana kedepannya Pak Bambang akan melakukan apa? Ya tentunya karena ini yang saya ingin kembangkan itu adalah rekan sejawat, artinya guru, di mana guru itu kan harus mempunyai beberapa kompetensi ya Bu, kompetensi pedagogi, kompetensi pribadi, sosial, dan kompetensi profesional. Ya karena ini lebih kepada kompetensi pedagogi dan profesional, maka ya saya harus pertama-tama berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena ini skupnya adalah rekan sejawat atau guru. Tentunya pimpinan itu berpengaruh penting dalam pelaksanaan rencana aksi saya nanti. Setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, tentunya kepala sekolah akan memberikan saya arahan bagaimana saya bisa memberikan praktek baik kepada teman-teman saya. Ya mungkin kepala sekolah juga akan membantu saya untuk memberikan waktu saya menyampaikan pengalaman praktek baik saya yang sudah saya lakukan kepada teman-teman rekan sejawat seperti itu. Baik Pak Bambang, jadi di sini Pak Bambang rencananya akan mengembangkan keterampilan ya Pak dari rekan sejawat. Yang disoroti di sini adalah keterampilan pedagogik dan profesional. Betul. Yang Pak Bambang lakukan yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan praktek baik. Ya. Luar biasa sekali Pak Bambang, itu sekali. Kemudian lagi yang akan saya tanyakan kepada Pak Bambang, komitmen seperti apa yang akan Pak Bambang lakukan terhadap permasalahan yang ada? Ya lebih luas lagi, jika di sekolah kami kan sudah ada komunitas belajar. Ya kegiatan kami yang kami lakukan di sekolahan ini
ya sharing dengan teman-teman ketika waktu istirahat seperti itu. Ya sifatnya hanya sharing, tidak seremonial. Kalau di guru kelas teman-teman itu kan ada kegiatan KKG. Mungkin komitmen yang bisa saya lakukan ke depan selain berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya akan berkomunikasi dengan pengawas sekolah TKSD, sehingga pengawas TKSD nanti pun akan memberikan arahan dan bimbingan ketika proses KKG berlangsung di komunitas yang lebih besar. Jadi selain dengan kepala sekolah, saya juga akan berkomunikasi dengan pengawas sekolah, karena beliau yang sebagai istilahnya mungkin yang lebih berpengalaman dalam bidang ini menyampaikan dan memberikan motivasi kepada teman-teman supaya melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini, yakni kurikulum Merdeka, dan merasakan proses pembelajaran yang lebih kreatif. Baik sekali Pak Bambang. Kalau boleh tahu Pak Bambang, sejauh ini apakah bagaimana Pak Bambang untuk melakukan koordinasi dengan pengawas, dan apa yang sudah Pak Bambang lakukan? Ya, kebetulan kalau dengan pengawas sering berkomunikasi, karena kan kebetulan saya juga menjadi salah satu pengurus KKG di kecamatan. Cuman kan saya menjadi pengurus KKG PAI, karena rekan jawab kan pengurus KKG kelas. Jadi saya sudah sering berkomunikasi dengan pengawas sekolah sejauh ini. Terus kemudian di beberapa kegiatan saya juga sering koordinasi dengan pengawas sekolah, terutama tentang sharing bagaimana melaksanakan atau istilahnya pengimplementasian kurikulum Merdeka seperti ini. Jadi koordinasi yang saya lakukan ya pertama tetap melalui WA, yang kedua mungkin jika ada waktu kita sharing janjian dengan pengawas sekolah, ya saya tentunya ke ruangan pengawas sekolah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi bagaimana rencana aksi saya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga yang paling penting bisa diterima oleh rekan-rekan sejawat. Seperti itu. Baik sekali Pak Bambang, berarti komunikasi Pak Bambang dengan pengawas itu sangat baik di sini ya Pak ya. Kalau menurut cerita dari Pak Bambang. Kemudian Pak Bambang, siapa saja yang membantu Pak Bambang untuk menjaga komitmen ini? Ya tentunya tadi kepala sekolah satu, yang kedua pengawas sekolah, yang karena ini ada hubungannya dengan rekan sejawat, ya tentunya adalah rekan-rekan sejawat. Tapi saya pun nanti ketika di kelas, misalkan kemarin ini cerita, ketika saya melaksanakan model pembelajaran marketplace activity, saya tanya sama anak-anak kelas 6. Kebetulan kan saya praktekkan di kelas 6. Mereka bilang bahwa model pembelajaran seperti ini belum pernah dilakukan oleh guru mereka. Nah, saya memberikan istilahnya pengarahan kepada anak-anak, coba guru kelasnya diminta untuk melaksanakan model pembelajaran seperti yang Pak Bambang lakukan. Jadi paling tidak, jika itu adalah permintaan anak, mau tidak mau kan gurunya akan belajar, dan itu memberikan motivasi. Ya awalnya memang motivasi ekstrinsi dari anak, cuman kan akan memberikan dampak motivasi intrinsik yang keluar dari guru dan rekan sejawat. Itu mungkin akan bertanya, Pak Bambang kemarin melakukan model pembelajaran apa kok anak-anak merasa senang dan saya diminta untuk mengadopsi model pembelajaran yang Pak Bambang terapkan. Jadi kalau tidak ada permintaan dari anak, kan gurunya merasa bahwa saya yang sudah sampaikan ya udah benar, kenyataannya anak-anak ya diam aja seperti itu. Bagus sekali Pak Bambang, luar biasa pemahamannya. Nah, dari anak-anak ini mungkin nanti teman sejawatnya Pak Bambang itu akan merasa tergugah ya Pak? Betul. Ya. Tidak hanya berpengaruh pada pembelajaran, tetapi juga dengan aktivitas anak-anak itu yang sangat luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Kemudian untuk tindak lanjutnya Pak Bambang, kedepannya seperti apa? Ya, karena ini sebentar lagi adalah penilaian akhir semester 1 ya. Ya, dari hasil nilai rapor nanti, penilaian akhir semester 1 ini kan kita bisa melihat sejauh mana kompetensi yang sudah dicapai oleh anak-anak. Mungkin kerjasama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat kan kita akan melakukan evaluasi mana yang sudah baik dan mana yang belum baik, dan
yang belum baik itulah nanti akan kita perbaiki di program berikutnya di semester 2. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan hasilnya pun bisa meningkatkan kompetensi rekan-rekan sejawat dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Baik, Pak Bambang. Jadi untuk tindak lanjutnya Pak Bambang akan mengevaluasi ya Pak, dalam satu semester ini nanti akan dievaluasi di akhir semester apa yang sudah baik, apa yang kurang nanti bisa diperbaiki. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya ya Pak Bambang. Nah, dari kegiatan diskusi ini apa yang Pak Bambang dapatkan dari kegiatan ini? Saya lebih lebih paham langkah-langkah untuk meningkatkan atau menumbuhkan kesadaran di teman-teman rekan saya. Karena ini kan hubungannya sama orang personil ya, dengan karakter yang bermacam-macam. Tentunya kan kita tidak boleh salah langkah. Jadi kalau sedikit saja salah langkah karena ini hubungannya dengan rekan sejawat kan kemitraan. Jadi tentunya tahap-tahapan yang harus saya lakukan juga harus sesuai dengan prosedur yang ada, terutama menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa pihak atau stakeholder yang ada. Itu. Terima kasih Pak Bambang, sangat luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Terus semangat Pak Bambang, jangan pernah menyerah. Semoga rekan-rekan kerja Pak Bambang semakin hari memiliki kesadaran terhadap pendidikan di sekolah Pak Bambang. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Yeni. Hari ini tadi Bu Tina sudah melaksanakan proses kegiatan coaching ya. Betul sekali Bu. Bagaimana nih perasaannya tadi setelah melakukan kegiatan coaching pada hari ini? Alhamdulillah perasaan saya lega Bu. Coachingnya berjalan dengan lancar Bu Yeni. Ya, alhamdulillah ya. Iya Bu. Setelah melakukan observasi tadi saat kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Bu Tina. Yang pertama, apa saja yang sudah didapat oleh Bu Tina saat kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Tina? Baik Bu Yeni, yang pertama saya sudah melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta Bu. Di antaranya sudah menyampaikan tentang tujuan, dari pertanyaan dari coach tentang tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian rencana aksinya apa, kemudian tanggung jawabnya apa, seperti itu Bu. Kemudian selain itu saya juga sudah menggali Bu potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan. Seperti itu Bu Yeni. Sudah lengkap sekali ya Bu Tina. Nah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu Tina. Siap Bu Yeni. Yang ada beberapa catatan. Yang pertama, Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, sudah disampaikan tujuannya apa, rencana aksinya apa, terus tindakan selanjutnya apa. Nah, dari rencana sudah mengarahkan coach bagaimana tindakan yang harus dilakukan, dan dari tujuan akhir atau tindakannya berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana yang dilakukan berjalan dengan baik Bu. Iya Bu Yeni. Nah, tadi juga sudah fokus ya, tadi sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali, luar biasa sekali pokoknya. Terima kasih Bu Yeni. Nah, untuk kedepannya semoga proses coaching Ibu akan lebih baik lagi. Dan ada satu lagi pertanyaan buat Bu Tina nih, boleh ya? Boleh sekali Bu Yeni.
Untuk kedepannya, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Saya akan mencoba lagi untuk memperdalam Bu tentang proses alur tirta itu bagaimana yang lebih baik lagi. Tujuannya apa Bu? Nanti ketika saya akan melaksanakan atau melakukan coaching lagi akan berjalan dengan lebih baik lagi dari ini. Oke, bagus sekali ya Bu Tina. Semoga rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Dan terima kasih sudah melakukan kegiatan bincang-bincang pasca observasi kali ini ya. Sama-sama Bu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.